Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu tentang tabel, relasi, dan database, dan bab 3 tentang Audit Common Language atau ACL. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, saya sendiri Nikadek Setiawati, yang kedua, Igusti Ketut Warjaya, yang ketiga, Niluh Intan Handriani, yang keempat, Bagus Yudianto Nugroho, yang kelima, Niputu Ayunda Prihantini, yang keenam Natali Tanaya, yang ketujuh Loh Putu Devia Aditya. Baik, langsung saja kelompok kami akan menjelaskan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Loputu Devi Aditya, NIM 1368. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai tipe-tipe data. Tipe data yang pertama yaitu teks. Teks ini digunakan untuk field alfanumerik, di mana di dalamnya itu bisa berupa nama, alamat, kode pos, dan lain-lain. Dan di dalam teks ini memiliki kurang lebih 255 karakter pada setiap kolomnya. Lalu selanjutnya itu adalah tipe data memo. Memo ini hampir sama dengan teks, namun jumlah karakter pada setiap kolomnya itu dapat mencapai 64.000. Selanjutnya itu adalah number. Number ini digunakan untuk menyimpan data numerik yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan matematis. Lalu selanjutnya itu ada date atau time. Date atau time ini digunakan untuk bentuk data yang berjenis tanggal ataupun waktu atau gabungan antara tanggal dan waktu. Lalu selanjutnya itu ada currency. Currency ini merupakan tipe data seperti number, namun di depannya itu ditambahkan simbol currency yang berbeda tergantung dengan regional yang disetting pada awal data. Lalu selanjutnya itu ada auto number. Nah, tipe data ini tidak dapat dibuat secara manual melainkan otomatis baik dalam menjumlah ataupun random. Lalu tipe data selanjutnya adalah yes or no. Tipe data ini hanya memiliki dua pilihan. Yang pertama itu adalah yes yang dapat berupa angka 1 atau true, dan no yang dapat berupa angka 0 atau false. Lalu selanjutnya adalah oleh objek. Oleh objek ini digunakan untuk eksternal objek seperti bitmap atau file suara. Dan selanjutnya itu adalah hyperlink. Nah, tipe data ini menyimpan file atau data dari internet atau menyimpan file dalam bentuk alamat URL. Selanjutnya itu ada lookup wizard. Bila tipe data ini digunakan pada kolom, maka pilihlah tipe data dari luar daftar. Dan yang terakhir itu adalah attachment. Attachment ini merupakan tipe data yang digunakan untuk melampirkan sebuah data apapun di bentuk filenya. Sekian dari saya, waktu akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, perkenalkan nama saya Natali Tanaya, NIM 1311. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel, relasi, dan database. Relasi merupakan hubungan antara tabel yang mempresentasikan hubungan antara objek dalam dunia nyata. Nah, relasi berfungsi untuk mengatur suatu operasi dalam database. Relasi sangat penting karena dapat meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam mendesain database. Database dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang dikumpulkan menjadi satu dalam suatu organisasi. Nah, database digunakan untuk menyimpan semua data yang diinginkan dalam satu lokasi. Data-data yang memiliki data yang sama dapat tereliminasi dan kemungkinan penyimpanan data yang tidak konsisten dapat diperkecil. Pada mainframe komputer, data pada database dapat diakses secara bersama-sama oleh lebih dari beberapa ratus pengguna. Dalam perkembangannya, database dapat melayani informasi keuangan dan juga untuk memenuhi data pribadi. Dalam suatu tabel dapat berisi beberapa kolom.
Untuk menjadi suatu tabel yang berelasi dengan baik, maka dalam satu tabel haruslah memiliki kolom kunci utama dan juga kolom kunci asing. Kedua kolom inilah yang nantinya digunakan untuk membangun relasi. Syarat foreign key dan primary key yaitu yang pertama harus unik. Artinya, tidak ada kolom lain yang memiliki data yang sama. Yang kedua, tabel hanya boleh memiliki satu primary key. Yang ketiga, tabel tidak boleh memiliki lebih dari satu foreign key. Dan yang terakhir yaitu foreign key digunakan untuk membuat relasi antar tabel. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Saya Ayunda, saya akan menjelaskan 4 jenis relasi. Yang pertama ada relasi one-to-one, di mana setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Nah, seperti contoh, data mahasiswa dengan nomor ijazah, di mana tidak memungkinkan satu mahasiswa memiliki dua nomor ijazah yang berbeda. Nah, yang kedua ada relasi one-to-many, di mana setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data atau lebih data pada tabel kedua. Nah, seperti contoh, data mahasiswa dengan nomor HP, di mana satu mahasiswa memiliki lebih dari satu nomor HP, tetapi nomor HP yang sama tidak mungkin dimiliki oleh mahasiswa lainnya. Nah, yang ketiga itu relasi many to one, di mana satu baris data atau lebih data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data tabel kedua. Seperti contoh, golongan darah dengan data mahasiswa, di mana satu golongan darah bisa dimiliki lebih dari satu mahasiswa, tetapi satu mahasiswa hanya memiliki satu golongan darah. Nah, yang keempat yaitu relasi many to many, di mana satu baris data atau lebih pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu atau lebih data pada tabel kedua. Nah, seperti contoh, data mahasiswa dengan data ruang kelas, di mana satu mahasiswa bisa mengambil kelas yang sama dengan mahasiswa yang lainnya. Begitu pula, satu ruang kelas bisa diambil beberapa mahasiswa. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igus Ciketuwarje, NIM 1179. Saya akan menyampaikan materi Audit Common Language atau ACL. Jadi, audit sistem informasi yang pertama menurut Hugh Duncan pada tahun 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan informasi serta melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang kedua, audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk yang dilakukan oleh pihak yang kompeten, objektif dan tidak memihak, yang tujuannya untuk melakukan verifikasi bahwa subjek yang diaudit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Yang ketiga, audit teknologi informasi atau Information System, IS. Audit adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lainnya yang sejenis. Yang keempat, ACL telah dikembangkan dengan fungsi untuk memenuhi kebutuhan analisis data seluruh aktivitas bisnis operasional di dalam perusahaan. Di antaranya pada bidang audit untuk analisis data, pencocokan dan pembandingan data, laporan penyimpangan, dan sebagainya. Pemahaman Audit Common Language atau ACL, yaitu ACL adalah software yang dirancang secara khusus untuk audit, yang didesain untuk melakukan analisa data elektronik suatu perusahaan dan membantu menyiapkan atau menghasilkan laporan audit baik untuk pengguna biasa maupun pengguna ahli secara mudah dan interaktif. Dengan menggunakan ACL, pekerjaan audit akan jauh lebih cepat. Dengan beberapa kemampuan ACL, analisa data akan lebih efisien dan lebih meyakinkan. ACL dirancang khusus untuk menganalisa data dan menghasilkan laporan audit baik untuk pengguna biasa maupun pengguna ahli. Software ini dapat melakukan akses data langsung ke dalam database ataupun dalam bentuk text file dalam waktu yang singkat tanpa mengganggu sistem yang sedang berjalan. Melakukan proses verifikasi hasil dari data yang diperoleh untuk menciptakan integrasi data yang dipercaya dan hasil analisa data yang dapat diandalkan. Manfaat ACL. Secara umum, manfaat ACL adalah yang pertama, dapat membantu dalam mengakses data baik
langsung direct ke dalam sistem jaringan atau tidak langsung indirect melalui media lain seperti soft copy dalam bentuk teks, file, atau report. Yang kedua, menempatkan kesalahan dan potensial fraud sebagai pembanding dan menganalisa file-file menurut aturan-aturan yang ada. Yang ketiga, mengidentifikasi kecenderungan gejala-gejala dapat menunjukkan dengan tepat sasaran pengecualian data dan menyoroti potensial area yang menjadi perhatian. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Bagus Yudianto Nugroho dengan NIM 171705152. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai manfaat ACL. Manfaat ACL secara umum ada 5. Yang pertama yaitu dapat membantu dalam mengakses data baik langsung atau disebut dengan direct ke dalam sistem jaringan ataupun indirect atau tidak langsung melalui media lain seperti soft copy dalam bentuk teks, file, atau report. Yang kedua yaitu menempatkan kesalahan dalam potensial fraud sebagai pembanding dan menganalisa file-file menurut aturan-aturan yang ada. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi proses perhitungan kembali dan proses verifikasi yang benar. Yang keempat yaitu mengidentifikasi persoalan sistem pengawasan dan memastikan terpenuhinya permohonan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu menguji terhadap hubungan antara autorisasi karyawan dengan supplier. Manfaat ACL secara khusus bagi auditor, bagi manajemen dan sumber daya manusia atau pemeriksaan IT. Yang pertama yaitu bagi auditor. Penggunaan ACL membantu dalam melaksanakan tugas audit secara lebih terfokus, cepat, efisien, efektif, dan murah. Yang kedua, untuk manajemen termasuk profesi akunting dan keuangan membantu dalam menganalisis data dan informasi perusahaan, pengujian pengendalian yang telah ada, dan pembuatan laporan manajemen secara cepat dan fleksibel. Dan yang terakhir, untuk sumber daya manusia atau pemeriksaan IT untuk manajemen termasuk profesi akunting dan keuangan ACL dan lainnya dapat melakukan sistem pelaporan yang sesuai dengan keinginan ataupun laporan yang diinginkan. Bagi manajemen, manfaat ACL-nya yaitu dapat membantu mereka dalam menganalisis data dan informasi perusahaan, pengujian pengendalian yang telah ada, dan pembuatan laporan manajemen secara tepat dan fleksibel. Yang terakhir, manfaat ACL bagi sumber daya manusia atau pemeriksaan IT dapat melakukan sistem pelaporan yang sesuai dengan keinginan atau laporan yang diinginkan, atau independensi dengan akurasi dan kualitas data yang sangat bagus. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan ACL, yaitu yang pertama, mudah dalam penggunaan, yang kedua, buy-in audit dan analisis data secara fungsional, yang ketiga, kemampuan menangani ukuran file yang tidak terbatas, yang keempat, kemampuan mengekspor hasil audit, yang kelima, pembuatan laporan berkualitas tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur dan kemampuan ACL, yaitu yang pertama, universal data access, yaitu dapat mengakses data dari hampir semua jenis database yang ada. Yang kedua, jumlah data besar, di mana kemampuan dalam mengakses dan memproses data dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga, kecepatan waktu proses, yaitu kemampuan untuk memproses dalam waktu yang singkat. Yang keempat, integritas data, yaitu dengan kemampuan mengakses database 100% atau tanpa metode sampling. Yang kelima, otomasi, yaitu pembuatan aplikasi audit yang sangat cepat dan mudah untuk melakukan otomasi analisis data. Yang keenam, multi-file proses, yaitu digunakan untuk menangani beberapa file sekaligus tanpa mengganggu operasional teknologi informasi yang dijalankan. Yang
ketujuh, log file navigation, yaitu dilengkapi dengan log file untuk mencatat proses analisis. Yang kedelapan, fungsi analisis yang lengkap, yaitu dilengkapi dengan fungsi-fungsi analisis yang dapat dikombinasikan dalam menghasilkan temuan-temuan. Yang kesembilan, pelaporan yang handal, yaitu untuk merancang laporan yang handal serta informasi yang bermanfaat serta dapat dikirimkan secara otomatis via email. Yang ke-10 yaitu IT audit, yaitu dalam menguji integritas data dan menganalisis data. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Intan Hadriani, NIM 1026. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi ACL dan bagaimana tampilan dari aplikasi tersebut. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai untuk menjelaskan sedikit dari aplikasi. Saya akan menjelaskan proses instalisasi ACL, kemudian bagaimana interface ACL dan elemen-elemen yang berada di aplikasi ini. Jadi kita bisa mulai saja. Jadi di sini saya sebelum kita melakukan instalisasi, kita harus mengekstrak file sebelum kita melakukan instalisasi. Jadi sini kita klik kanan, ini dalam bentuk RAR. Jadi untuk kalian kalau misalnya mau minta aplikasinya itu tidak bisa dalam bentuk aplikasinya langsung. Jadi kita harus mengirimkan dalam bentuk RAR. Jadi di sini kita extract here. Kita tunggu selagi proses tersebut selesai. Nah, jadi di sini adalah ACL yang siap untuk diinstal. Dalam folder ini banyak terdapat file-file. Jadi yang kita gunakan itu tidak semuanya. Jadi kita menggunakan ACL Desktop Edition. Jadi kita tinggal open dan kita tinggal install. Jadi kita di sini tinggal klik next saja, kemudian next, dan kita bisa mulai menginstalnya. Dan kita klik finish. Aplikasi sudah terinstal. Jadi di sini kita bisa membuka aplikasinya. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi ACL. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa bagian. Itu ada beberapa bagian, yaitu elemen-elemen yang berada di dalamnya, yaitu title bar, kemudian ada main menu, toolbar, navigator, dan lainnya. Jadi di sini saya akan memberi salah satu contoh project yang sudah dilakukan. Jadi ini adalah salah satu contoh tampilannya. Di sini adalah menu title bar. Jadi di sini adalah tampilan judul atau nama yang sedang dilakukan, nama file yang sedang dilakukan. Kemudian di sini ada tampilan main menu. Jadi di sini kita bisa melihat ada file, edit, data, analyze, dan lainnya. Di sini ada tampilan dari toolbar. Jadi toolbar ini adalah shortcut untuk beberapa fitur di ACL ini. Jadi ini adalah salah satu contoh. Jadi itu secara umum tampilan mengenai aplikasi ini. Kita bisa lihat ini terdapat beberapa banyak data. Jadi itu sedikit pemaparan saya terkait tampilan aplikasi dari ACL ini.